Diestian Dharma Winaya, kami berdiri bersama. Tempat ilmu dan pengalaman menjadi cahaya di hati. Setiap langkah, setiap pelajaran menjadi kenangan berharga. Di sekolah ini kami tumbuh menjadi yang terbaik. Oh Dharma Winaya, sekolah penuh kenangan, tempat kami belajar, tumbuh dan berbagi. Setiap petualangan, setiap cerita kami simpan di sini. Dharma Winaya, rumah bagi cita-cita. Guru-guru kami, pahlawan tanpa tanda jasa, membimbing langkah kami menuju masa depan cerah. Di kelas dan di lapangan kami belajar dan bermain, mengukir impian, menggapai bintang bersama. Oh Dharma Winaya, sekolah penuh kenangan, tempat kami belajar, tumbuh dan berbagi. Setiap petualangan, setiap cerita kami simpan di sini. Dharma Winaya, rumah bagi cita-cita. Guru-guru kami, pahlawan tanpa tanda jasa. Dharma Winaya, oh sekolah tercinta, kami bersyukur memilikimu dalam hidup. Tiada kata yang cukup untuk rasa hormat kami. Kami akan terus mengenangmu selamanya. Diestian Dharma Winaya, kami berdiri bersama. Tempat ilmu dan pengalaman menjadi cahaya di hati. Setiap langkah, setiap pelajaran menjadi kenangan berharga. Di sekolah ini kami tumbuh menjadi yang terbaik. Oh Dharma Winaya, sekolah penuh kenangan, tempat kami belajar, tumbuh dan berbagi. Setiap petualangan, setiap cerita kami simpan di sini. Dharma Winaya, rumah bagi cita-cita. Guru-guru kami, pahlawan tanpa tanda jasa, membimbing langkah kami menuju masa depan cerah. Di kelas dan di lapangan kami belajar dan bermain, mengukir impian, menggapai bintang bersama. Oh Dharma Winaya, sekolah penuh kenangan, tempat kami belajar, tumbuh dan berbagi. Setiap petualangan, setiap cerita kami simpan di sini. Dharma Winaya, rumah bagi cita-cita. Guru-guru kami, pahlawan tanpa tanda jasa. Dharma Winaya, oh sekolah tercinta, kami bersyukur memilikimu dalam hidup. Tiada kata yang cukup untuk rasa hormat kami. Kami akan terus mengenangmu selamanya. Diestian Dharma Winaya, kami berdiri bersama. Tempat ilmu dan pengalaman menjadi cahaya di hati. Setiap langkah, setiap pelajaran menjadi kenangan berharga. Di sekolah ini kami tumbuh menjadi yang terbaik. Oh Dharma Winaya, sekolah penuh kenangan, tempat kami belajar, tumbuh dan berbagi. Setiap petualangan, setiap cerita kami simpan di sini. Dharma Winaya, rumah bagi cita-cita. Guru-guru kami, pahlawan tanpa tanda jasa, membimbing langkah kami menuju masa depan cerah. Di kelas dan di lapangan kami belajar dan bermain, mengukir impian,
menggapai bintang bersama. Oh Dharma Winaya, sekolah penuh kenangan, tempat kami belajar, tumbuh dan berbagi, setiap petualangan, setiap cerita kami simpan di sini. Dharma Winaya, rumah bagi cita-cita. Guru-guru kami, pahlawan tanpa tanda jasa. Dharma Winaya, oh sekolah tercinta, kami bersyukur memilikimu dalam hidup. Tiada kata yang cukup untuk rasa hormat kami. Kami akan terus mengenangmu selamanya. Di SDN Dharma Winaya, kami berdiri bersama, tempat ilmu dan pengalaman menjadi cahaya di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi pertama satu memberikan korban sebagai budaya, pertama mengangkat video sebagai budaya. Pertama-tama adalah kita katakan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita berkumpul di selatan salah satu yang sehat, sehingga kita semua ada kesempatan hari ini dapat berkumpul dalam kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah. Salawat dan salam semoga senantiasa diterangkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, pada perjalanannya, pada sahabatnya sampai ke baiklah, langsung saja kita mulai kegiatan diseminasi pada hari ini tentang budaya positif, yaitu posisi kontrol dan segitiga restitusi. Sebelumnya mohon maaf, mungkin bukan maksud saya untuk menghubungi Bapak Ibu. Saya hanya berbagi pemahaman tentang budaya positif di sekolah. Ini modul 1.4 pada pendidikan guru. Sebelum kita mulai, menurut Bapak Ibu, apa itu disiplin? Ya, mengikuti peraturan yang ada. Mengikuti peraturan yang ada. Enggak, berarti menggunakan tepat waktu bisa, ya. Berarti menggunakan waktu, ya, sekali. Ya. Tadi sudah disampaikan di sini itu oleh guru. Sekarang kita masuk ke definisi apa yang di sini. Definisi disiplin itu suatu kondisi yang terbentuk melalui serangkaian tindakan yang menentukan nilai-nilai kepatuhan dan ketaatan. Ya, betul sekali tadi disebut kepatuhan, ketaatan. Ya. Nah, salah satu nilai karakter tersebut selalu ditanamkan guru di sekolah. Harapannya adalah itu dapat menciptakan iklim belajar yang kondusif. Jadi kita terapkan disiplin di sekolah itu, ya, tujuannya untuk menciptakan iklim belajar yang kondusif. Selanjutnya, berdasarkan kami kontrol atau William Glaser, seorang pakar pendidikan, yaitu dari Glaser menyebutkan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang murid guru terhadap murid. Apa saja posisi kontrol tersebut? Yang pertama yaitu posisi menghukum, yang kedua yaitu posisi membuat merasa bersalah, yang ketiga posisi sebagai tuan, yang keempat posisi memantau, dan yang kelima posisi manajer. Sekarang kita jabarkan satu persatu 5 posisi kontrol dulu. Oke, contoh yang pertama posisi menghukum. Posisi kontrol ini masih diterapkan oleh beberapa guru dengan harapan hukuman mempercepat penyelesaian masalah tanpa memikirkan dalam bentuk yang ditimbulkan. Jadi ketika ada masalah, kemudian kita langsung menerapkan posisi kontrol sebagai penghukum. Nah, biasanya hal ini masih diterapkan oleh beberapa guru.
Seorang penghukum itu biasanya melontarkan pertanyaan-pertanyaan menyakiti disertai gestur menunjuk, menghardik, dan matanya melotot. Nah, dalam posisi kontrol tersebut, murid dapat menjadi berdendam, memberontak, dan menyalahkan orang lain. Nah, dapat lebih buruknya, murid akan mengalami keterpurukan mental seperti runtuhnya rasa percaya diri dan kesedihan yang berkelanjutan. Jadi masih diterapkan oleh beberapa guru itu sebagai posisi kontrol penghukum. Jadi ketika ada masalah, guru langsung menghukum anak tersebut. Jadi itu posisi kontrol sebagai penghukum. Posisi kontrol selanjutnya yaitu membuat rasa bersalah. Pada posisi ini, guru akan berkata lebih lembut. Guru akan menciptakan pentingan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, merasa bersalah, bahkan rendah diri. Posisi kontrol tersebut berdampak pada penilaian diri yang buruk. Murid akan merasa bersalah dan tidak berdaya. Tidak seperti dalam posisi hukum, murid dapat melupakan segala hal meskipun dengan cara negatif. Murid dengan perasaan tertekan seperti ini yang tiba-tiba dapat mengutus amarahnya sehingga dapat menyakiti diri bahkan orang lain. Jadi ketika melakukan kesalahan, guru kemudian berkata dengan lembut, tapi merasa si murid tersebut membuat si murid tersebut merasa bersalah. Jadi tidak seperti pemungkin tadi, jadi perkataannya lebih lembut, tapi tetap ini dampaknya juga masih negatif. Dan nanti ada contoh-contoh. Selanjutnya, posisi sebagai teman. Nah, posisi guru sebagai teman ini, guru itu tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol melalui persuasi. Nah, guru akan bersikap takwa, berkata ramah dengan gestur rapat pada murid dan tersenyum dengan ramah. Dapat posisi kontrol ini dapat positif dan dapat juga negatif. Positifnya adalah yaitu dapat menjadi hubungan baik antara guru dan murid, sedangkan negatifnya akan muncul rasa ketergantungan murid terhadap guru. Di samping itu, murid akan merasa dikecewakan apabila suatu saat guru tidak dapat membantunya. Hal lain yang dapat timbul yakni murid akan berlaku baik hanya membantu guru tersebut dan akan berlaku semaunya jika bersama guru lain. Jadi biasanya proses Tuhan ini diterapkan sama guru kelas. Jadi biasanya anak kelas 1 bekerja sama guru kelas 1 itu ya, anak kelas 2 bekerja sama guru kelas 2 dan seperti itu. Jadi ketika anak kelas 1 diperintah sama guru kelas 5 itu merasa tidak lulus, karena guru posisi teman itu biasanya berlaku pada guru. Nah ini ada dampak positif dan ada dampak negatif. Selanjutnya, posisi sebagai pemantau atau posisi mengawasi. Nah, ketika mengawasi, guru bertanggung jawab atas perilaku murid-murid yang diawasi. Posisi pemantau berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, guru dapat memisahkan hubungan pribadi dengan murid. Posisi tersebut berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Nah, seorang pemantau berusaha mengandalkan penunjukan, kata-kata dan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Nah, akibat dari proses kontrol ini, murid memahami sanksi yang dijalankan karena telah melanggar salah satu tata tertib peraturan sekolah. Misalkan ada anak datang terlambat, nah, kamu tahu ini jam berapa? Ya, sekarang sudah jam 7.30. Kamu tahu kan sekolah itu maksudnya jam berapa? 7.15. Ya. Mungkin sudah terlalu berapa menit, itu namanya posisi pemantau. Kamu tahu konsekuensinya apa? Itu posisi guru sebagai pemantau. Selanjutnya posisi terakhir yaitu posisi sebagai manajer. Nah, ini posisi yang diharapkan semua guru menerapkan pada posisi ini. Nah, posisi manajer itu dimana guru melakukan sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Nah, pada posisi ini murid diajar untuk menganalisis kebutuhan sendiri maupun kebutuhan orang lain.
Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun bagaimana dapat berkolaborasi dengan baik dalam memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan. Dengan memposisikan diri sebagai manajer, itu akan berdampak positif bagi penguatan watak atau para. Jadi manajer itu posisinya kita hanya mengatur saja, kemudian solusinya itu dikeluarkan sebagai oleh guru. Jadi kita hanya mengatur saja. Oke. Kemudian selanjutnya, sini ada beberapa contoh. Tadi sebutkan ada posisi kontrol itu sebagai penghukum, membuat rasa bersalah, teman, memantau dan manajer. Nah, identitas gagal itu pada posisi kontrol penghukum dan posisi kontrol membuat rasa bersalah ini. Jadi identitas gagal karena kontrol ini ketika diterapkan itu kontrolnya dari luar. Ketika si anak dulu, kemudian mereka itu dulu karena hanya menghindari hukuman saja, karena biasanya salah, kemudian dihukum dan salah dibuat rasa bersalah. Jadi motivasi dia tidak melakukan kesalahan itu motivasi eksternal dan hanya untuk menghindari hukuman. Berbeda dengan posisi teman dan pembatal, ini identitas berhasil atau sukses, tapi ini juga masih kontrol dari luar. Ya, jadi sekarang itu menambahkan pendapat atau pergantungan pada orang lain, karena yaitu merasa dekat, ya, merasa dekat dengan guru, jadi teman, atau hanya sebagai itu pemantau saja, ya, tidak sampai menghukum atau tidak membuat rasa bersalah. Dan posisi kontrol yang terakhir itu yang manajer, inilah identitas berhasil atau sukses, ya, karena kontrol itu dari dalam, dan kontrol dari dalam diri itu motivasinya, itu menghargai diri sendiri. Nah, bedanya apa? Kalau posisi penghukum, guru itu harus mengabdi, ujung-ujung menyakiti atau bahkan menyindir. Nah, kalau membuat merasa bersalah itu selama mengatakan kamu itu seharusnya kayak gini. Dan kalau itu kecewa sama kamu, walaupun adanya lebih lembut, tapi membuat seorang itu merasa bersalah. Kamu sudah sering diberitahu seperti ini, ya, setiap kali kamu membuat kesalahan, sekarang kini kecewa. Nah, jadi saya akan merasa bersalah. Nah, kemudian kalau posisi sebagai teman, itu merupakan alasan-alasan untuk berbeda. Dan kamu ini, ya, jadi ngobrolnya kayak teman aja. Kan, Toto udah bilang, ya, itu udah bilang, tapi sambil tersenyum. Itu posisi sebagai teman. Dan pemantau itu dihitung dan ukur, jadi dihitung waktunya dihubungkan sama peraturan itu sebagai pemantau. Bahkan sebagai manajer itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab sama murid, dan kemudian solusinya pun nanti timbul dari murid itu sendiri. Nah, untuk murid itu akan berkata, ya, kalau kamu tidak melakukan yang awas, ya, itu posisi pemukul, dan sudah ada yang keras, kalau kamu tidak muncul, dia bisa mundur. Nah, kalau sudah merasa bersalah, kamu seharusnya seperti ini, ya. Kamu sudah tahu, ya, ini itu lelah sekali, ini itu dari sampai membuat kamu, ya. Ini itu sudah stres dan membuat kamu, itu membuat masalah bersalah. Tiada tuh dia mampu, dan saya selalu bikin capek, selalu bikin diskusi, itu membuat rasa bersalah. Kemudian sebagai teman, itu berkata, ayo lakukan lebih ya, lakukan lebih bapak, ya. Masa kalau tidak mau, bukan mengamankan kamu, itu posisi sebagai teman. Nah, kalau sebagai teman, dan yang berapa ini, apa peraturannya, tahu kan peraturannya? Kalau sebagai manajer, apa yang kita yakini, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Karena Anda boleh terlambat, kira-kira kalau kamu terlambat, kamu harus apa? Jadi anak tadi bilang supaya datang lebih cepat atau bangunnya lebih pagi. Jadi solusinya itu muncul dari anak sendiri. Itu posisi sebagai manajer. Nah, hasilnya kalau sebagai hukum itu anak memberontak, ya, atau mungkin menyalahkan orang lain, atau bisa juga karena sering kali dihukum dia cenderung berbohong.
Kemudian kalau membuat rasa bersalah itu kadang menyembunyikan ya, atau menyangkal bisa juga berbohong ya, sama seperti itu. Untuk posisi teman, nah, ini jadi ketergantungan, maka berubah satu karena kelas satu gurunya itu sangat bersahabat ya, maka anak kelas satu itu tergantung sama guru kelas satu, jadi tidak bisa sama guru kelas dua atau guru lain, karena dia merasa nyaman sama guru kelasnya. Jadi ketergantungan. Nah, posisi sebagai pemantau itu menyesuaikan diri dan diawasi. Jadi kalau misalkan berguru dan dia praktis segala macam, kayak misalkan kita aja kalau di jalan sama polisi ini, karena polisi itu posisinya sebagai pemantau, ya jadi kita itu ngerti kalau ada polisi saja. Kalau ada polisi, jalan nggak pakai helm, nggak pakai itu posisi sebagai pemantau. Jadi turun atau ada yang mengawasi saja. Nah, sedangkan posisi sebagai manajer itu merupakan pribadi, yaitu memberikan solusi sendiri, membuatkan mekanisme sendiri. Nah, kaitan dengan dunia berkualitas, pada posisi hukum itu boleh meletakkan dulu di luar dunia berkualitas karena kontrolnya di luar. Dan juga sama pembuat dasar pun boleh meletakkan dulu di dalam dunia berkualitas ada di tetap prosesnya dulu. Kemudian posisi sebagai teman itu boleh meletakkan dulu ya sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Bahkan posisi pemantau itu boleh meletakkan dulu ya peraturan dan hukum itu di dunia berkualitas. Bahkan posisi manajer itu boleh melakukan dirinya sebagai meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Nanti pada posisi hukum boleh akan berkata, bukan saja nanti juga orang-orang lain kan gitu ya, yang biasa suka hukum dalam berbaca, tapi juga nanti maaf hukum itu boleh akan terjadi. Jika kalau membuat rasa bersalah, karena mudah merasa bersalah, maka dia akan bilang bahwa saya hukum, bahwa saya orang. Nah, kalau posisi sebagai firman, dia bilang saya pikir bahwa ini itu malah ya. Itu teman saya yang ternyata jadi karena dia merasa ketergantungan, dia tergantung sama hukum. Kemudian sebagai pemantau, boleh akan bilang berapa banyak dari yang harus saya peroleh itu, ya, berapa halaman yang harus saya tulis, karena sudah dipantau sedemikian rupa. Dan proses trader itu boleh akan berkata bagaimana caranya saya bisa membuktikan. Ya, walaupun nanti tidak timbul dari dalam dirinya yang akan bertanya kembali sehingga akhirnya menemukan sebuah solusi. Nah, dampak karena mungkin dan kalau posisi guru sebagai hukum boleh akan mulai sama terus dan terus seperti itu. Kemudian membuat rasa bersalah, kemudian itu akan merasa rendah diri karena dia selalu merasa bersalah atas tindakannya. Dan dia merasa orang yang benar. Kemudian pada posisi teman, kemudian itu merasa lemah, tidak mandiri dan tergantung sama guru dan posisinya sebagai teman. Kemudian tanpa posisi pemantau itu boleh digunakan pada sanksi atau hadiah untuk diri. Posisi manajer itu dalam boleh itu mengevaluasi diri bagaimana cara memperbaiki diri sendiri. Ini ada contoh lima posisi portfolio. Posisi portfolio gambarnya seperti ini. Kamu deh pasti terlambat. Maaf, saya Apa coba? Alasan kamu apa nih? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu pergi lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu tuh anak ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab enggak? Sekarang keliling lapangan basket
Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Bisa nggak ibu tidak bisa membina kamu? Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sekarang cepat kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang. Naren, Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang pernah bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap nggak kencang Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolahnya? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu.
untuk kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Dan berkegiatan contoh di posisi perguruan dulu. Dan posisi kita sebagai apa sebagai ini? Sebagai buku, sebagai tugas bersama, sebagai teman, sebagai tentunya saya sendiri pernah merasa sebagai teman, lalu pemantau, mungkin waktu itu juga sebenarnya pernah melakukan posisi yang pernah disebutkan tadi. Kita tidak harus menuju kamu sebagai posisi jadi kita tidak evaluasi diri selama ini kita posisinya sebagai apa dan tujuan dari posisi kelima posisi tadi ya kita diharapkan menjadi posisi sebagai diri. Lalu sekarang materi selanjutnya itu tentang disiplin positif melalui segitiga distribusi di sekolah. Ya, apa untuk segitiga distribusi ada yang pernah melihat? Nah, di sini segitiga distribusi merupakan proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Artinya murid salah, murid gagal, kemudian kita perbaiki dengan segitiga distribusi ini sehingga murid itu tidak merasa gagal. Ya, murid menjadi murid yang berhasil. Jadi karakter yang lebih baik. Tahapan segitiga distribusi yang pada solusi tiga dan tiga. Pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi kesalahan atau kebutuhan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas itu seperti perkataan berbuat salah. Kita tidak menyalahkan, kita bilang bahwa setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian atau bilang apa itu bukan satu-satunya yang melakukan diri. Atau bisa bilang dia adalah dulu juga bapak pernah melakukan kesalahan seperti itu. Jadi kita stabilkan identitas dulu bahwa kesalahan itu wajar terjadi dan karena yang memenuhi itu kesalahan. Dan selanjutnya validasi kebutuhan. Ada cara yang lebih baik itu untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Kamu punya alasan mengapa melakukan itu. Kalau pengen tahu kamu nanti kenapa sih? Tanyakan dulu alasannya. Kamu tidak mendapatkan kenapa sih? Pasti ada bentuk punya alasan. Dan terakhir itu menanyakan keyakinan dan nilai-nilai apa yang kita sepakati. Dan kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Dan tentunya akan menjadi orang yang berbeda. Langkah-langkah program segitiga distribusi itu pertama menstabilkan identitas. Ini untuk membuat anak yang merasa gagal akan berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Jadi dia merasa saya itu salah tapi tidak tahu. Yaitu menjadi positif. Ternyata kesalahan itu berbuat salah itu hal yang manusiawi atau tidak ada manusia yang sempurna. Bahwa itu juga berbuat salah kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Nah, itu tidak tertarik untuk menceritakan siapa yang benar, siapa yang salah. Itu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah ini. Dan juga kalau kamu menyalahkan diri sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada diri sendiri? Jadi hal-hal yang dikatakan pada kamu berstatuskan identitas. Selanjutnya tahap kedua. Validasi kebutuhan kompetensi secara ini membantu murid mengetahui kebutuhan dasar yang dimilikinya ketika melakukan kesalahan itu. Nah, pada dasarnya setiap tindakan manusia itu tujuannya adalah ada dua kebutuhan dasar manusia, yaitu penguasaan, kebebasan, kasih sayang, rasa diterima, dan kesenangan atau keterangan. Sama seperti waktu anak kelas kemarin yang rasa-rasa keluar ini, ternyata katanya dipastikannya alasannya kenapa menggunakan kata kelas berkertas. Lalu alasannya adalah itu. Nah itu dia ingin memenuhi kebutuhan dasarnya
kesenangan itu merasa bosan, jadi dia ingin bersenang-senang, dia melakukan hal seperti itu. Itu namanya validasi kebutuhan apa yang dia butuhkan pada saat itu, sehingga yaitu melakukan seperti itu. Nah, kalau melakukan, kamu bisa saja tak melakukan hal seperti itu, tapi kamu tidak melakukannya, atau aku masih punya alasan untuk mengapa melakukannya. Apa yang terjadi bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha dari sikap itu, tapi harusnya sikap yang lain yang baik. Bahwa kamu belajar dalam baik mendapatkan dari kebutuhan atau buku, apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Atau mungkin dengan hal-hal yang baik. Nah, kalau itu juga, itu berdasarkan keyakinan. Karena belajar untuk kesalahan berhubungan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang didasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Dulu berkata, apa nilai yang dapat saya di kelas atau sekolah kita? Nilai-nilai yang bersama kita sepakati. Dan pelajaran itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan? Ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi orang dari seperti apa? Jadi menanyakan keyakinan, entah itu keyakinan yang sudah dibuat di dalam kelas, ataupun keyakinan hal-hal yang baik yang berhubungan dengan norma atau berhubungan dengan akhlak untuk dikaitkan. Itu langkah-langkah penerapan segitiga dan seterusnya. Jadi penerapan segitiga dan seterusnya. Iya, saya. Sudah lama nggak ketemu saya. Kenapa ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku udah dikatain mereka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu merasa kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain mereka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iya Pak, masa saya diam saja Pak. Ya saya udah bilang, masa saya dikira tukang fitnah? Ya wajar. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak berbeda barang, hanya meminta-minta. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya meminta saja. Tiba-tiba sekarang Pak, saya aku udah bilang. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat dari apapun. Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang menyampaikan kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau itu kamu tidak? Enggak Pak. Capek Pak di rumah. Jadi keyakinan atau prinsip mana dan sesuai dengan keinginan kamu. Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak ingin seperti itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang itu penting buat kamu. Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan. Apabila kita sedang marah, kan? Ya saya bisa lebih aktif. Mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil kemudian yang berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kan ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Jangan lah, bangga bisa bersabar dan mandiri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Demikian penerapan segitiga dan seterusnya setelah itu. Nah, jadi demikianlah tadi penjelasan mengenai segitiga dan seterusnya sebagai upaya yang dapat dilakukan dalam suatu budaya positif di sekolah.
Sehingga untuk mewujudkan hal ini bukan proses yang tidak bisa dilakukan dalam waktu yang singkat. Selain itu, proses ini juga membutuhkan keterlibatan semua pemangku kepentingan di sekolah. Tidak hanya kepala sekolah saja, tidak hanya satu guru saja, tapi semuanya. Demikian diseminasi pada kali ini. Terima kasih kepada bapak guru semua. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Dan jadi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi cita-cita, guru-guru kami, pahlawan tanpa tanda jasa. Dharma Winaya, oh sekolah tercinta, kami bersyukur memilikimu dalam hidup, tiada kata yang cukup. Tukar rasa hormat kami akan terus mengenangmu selamanya. Di SDN Dharma Winaya, kami berdiri bersama, tempat ilmu dan pengalaman menjadi cahaya di hati. Setiap langkah, setiap pelajaran menjadi kenangan berharga. Di sekolah ini kami tumbuh menjadi yang terbaik. Oh Dharma Winaya, sekolah penuh kenangan, tempat kami belajar, tumbuh dan berbagi. Setiap petualangan, setiap cerita kami simpan di sini. Dharma Winaya, rumah bagi cita-cita. Guru-guru kami, pahlawan tanpa tanda jasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah hari ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini semuanya masuk? Oke, pada hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Ya. Ada yang sudah tahu apa itu keyakinan kelas? Belum. Kalau peraturan kelas sudah tahu ya? Itu sesuatu yang harus kita taati di dalam kelas. Keyakinan kelas itu berbeda dengan peraturan kelas. Kalau peraturan kelas ya atau peraturan sekolah itu dibuat oleh sekolah. Tapi kalau keyakinan kelas itu dibuat oleh siswa ya bersama-sama. Jadi kalau peraturan kelas itu dari luar sifatnya eksternal, sedangkan kalau keyakinan kelas itu sifatnya dari internal ya. Jadi dari kita masing-masing. Nah, di sini sebutkan keyakinan kelas merupakan sebuah nilai-nilai kebajikan universal yang telah disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari adanya latar belakang suku, negara, bahasa maupun juga agama. Kemudian keyakinan kelas itu dibuat secara bersama-sama dengan seluruh siswa. Jadi semuanya kita menuliskan keyakinan kelas yang mempunyai nilai-nilai kebajikan yang dapat dipercaya. Nah, keyakinan kelas merupakan salah satu disiplin positif yang dapat diterapkan dalam membangun budaya positif di lingkungan sekolah. Jadi, dengan adanya keyakinan kelas dalam setiap kelas,
diharapkan mampu mewujudkan tujuan dari pendidikan yang lebih berorientasi kepada profil pelajar Pancasila. Nah, keyakinan kelas juga diterapkan sebagai salah satu cara dalam upaya membangun budaya positif. Jadi, keyakinan kelas di setiap kelas itu mungkin berbeda-beda ya. Keyakinan kelas 5 itu berbeda dengan keyakinan kelas 6, berbeda juga dengan keyakinan kelas 4, kelas 3, kelas 2, dan kelas 1. Jadi keyakinan kelas setiap kelas itu berbeda-beda. Oke. Nah, keyakinan kelas yang akan dibuat itu hendaknya benar-benar bersumber pada kebutuhan para siswa dalam upaya membentuk budaya positif, menggali segala hal dengan potensi positif untuk dijadikan sebagai landasan keyakinan kelas dan benar-benar secara sadar diyakini bersama, karena ini dibuat oleh kita sendiri, ya, dibuat secara bersama-sama. Oke, kalimat yang digunakan dalam keyakinan kelas pun juga berupa kalimat universal dan positif, ya. Jadi tidak menggunakan kalimat negatif yang dapat dengan mudah untuk dilihat oleh para siswa. Nah, tujuan penerapan keyakinan kelas itu pertama, mewujudkan merdeka belajar pada anak, dan anak akan diberi kebebasan untuk mengungkapkan pendapat tentang keyakinan kelas apa saja yang mereka inginkan, serta menuangkan ide, pendapat, dan juga gagasan mereka secara terbuka, ya, serta demokratis. Itu yang pertama. Yang kedua, itu mewujudkan disiplin positif kepada anak yang kemudian akan menjadi budaya positif di mana anak dapat menjalankan keyakinan kelas yang telah disepakati bersama dengan kesadaran diri dan tanpa adanya tekanan. Oke, baiklah, tanpa berlama-lama, kita langsung saja buat keyakinan kelas untuk kelas 4, itu kelas 5. Nanti Bapak akan bagikan ini sticky note. Kalian tuliskan keyakinan kelas, ya, yang menurut kalian itu yakini untuk bisa diterapkan di kelas untuk menghasilkan ruangan atau tempat belajar yang menyenangkan dan nyaman. Ya, silakan kalian tuliskan salah satu keyakinan kelas di sini. Menjadi kenangan berharga di sekolah ini, kami tumbuh menjadi yang terbaik. Oh Dharma Windaya, sekolah penuh kenangan, tempat kami belajar, tumbuh dan berbagi, setiap petualangan, setiap cerita kami simpan di sini. Dharma Windaya, rumah bagi cita-cita. Guru-guru kami, pahlawan tanpa tanda jasa, membimbing langkah kami menuju masa depan cerah. Di kelas dan di lapangan kami belajar dan bermain, mengukir impian, menggapai bintang bersama. Oh Dharma Windaya, sekolah penuh kenangan, tempat kami belajar, tumbuh dan berbagi, setiap petualangan, setiap cerita kami simpan di sini. Dharma Windaya, rumah bagi cita-cita. Guru-guru kami, pahlawan tanpa tanda jasa. Dharma Windaya, oh sekolah tercinta, kami bersyukur memilikimu dalam hidup, tiada kata yang cukup. Untuk rasa hormat kami akan terus mengenangmu selamanya. Diestian Dharma Windaya, kami berdiri bersama. Baik, sudah selesai menulisnya? Oke, silakan ditempelkan ke depan. Kenangan berharga di sekolah ini, kami tumbuh menjadi yang terbaik. Oh Dharma Windaya, sekolah penuh kenangan, tempat kami belajar, tumbuh dan berbagi, setiap petualangan, setiap cerita kami simpan di sini. Dharma Windaya,
langkah kami menuju masa depan cerah. Di kelas dan di lapangan kami belajar dan bermain, mengukir impian, menggapai bintang bersama. Oh Dharma Winaya, sekolah penuh kenangan, tempat kami belajar, tumbuh dan berbagi, sekap petualangan. Setiap cerita kami simpan di sini. Dharma Winaya, rumah bagi cita-cita. Guru-guru kami, pahlawan tanpa tanda jasa. Dharma Winaya, oh sekolah tercinta, kami bersyukur memilikimu dalam hidup. Tiada kata yang cukup, tukar rasa hormat kami akan terus mengenangmu selamanya. Baik, terima kasih sudah menuliskan keyakinan kelas masing-masing. Oke, saudara akan pilih ya untuk keyakinan kelas yang bermuatan positif, jadi menggunakan kalimat-kalimat yang positif. Saudara pilih-pilih dulu ya, jadi nggak apa-apa yang dia terpilih, semuanya sudah bagus. Oke, yang pertama, menghormati antar teman. Setuju? Penuh kenangan, tempat kami belajar, tumbuh dan berbagi, setiap petualangan. Setiap cerita kami simpan di sini. Dharma Winaya, rumah bagi cita-cita. Guru-guru kami, pahlawan tanpa tanda jasa, membimbing langkah kami menuju masa depan cerah. Di kelas dan di lapangan kami belajar dan bermain, mengukir impian, menggapai bintang bersama. Oh Dharma Winaya, sekolah penuh kenangan, tempat kami belajar, tumbuh dan berbagi, sekap petualangan. Setiap cerita kami simpan di sini. Dharma Winaya, rumah bagi cita-cita. Guru-guru kami, pahlawan tanpa tanda jasa. Dharma Winaya, oh sekolah tercinta, kami bersyukur memilikimu dalam hidup. Tiada kata yang cukup, tukar rasa hormat kami akan terus mengenangmu selamanya. Di SDN Dharma Winaya, kami berdiri bersama, tempat ilmu dan pengalaman menjadi cahaya di hati. Setiap langkah, setiap pelajaran menjadi kenangan berharga. Di sekolah ini kami tumbuh menjadi yang terbaik. Oh Dharma Winaya, sekolah penuh kenangan, tempat kami belajar, tumbuh dan berbagi, setiap petualangan. Setiap cerita kami simpan di sini. Dharma Winaya, rumah bagi cita-cita. Guru-guru kami, pahlawan tanpa tanda jasa, membimbing langkah kami menuju masa depan cerah. Di kelas dan di lapangan kami belajar dan bermain, mengukir impian, menggapai bintang bersama. Oh Dharma Winaya, sekolah penuh kenangan, tempat kami belajar, tumbuh dan berbagi, sekap petualangan. Setiap cerita kami simpan di sini. Dharma Winaya, rumah bagi cita-cita. Guru-guru kami, pahlawan tanpa tanda jasa. Dharma Winaya. Oke, kalian merasakan keyakinan kelas kita ya, kelas 5. Yang pertama, menghormati antar teman. Yang kedua, berkata yang baik. Yang ketiga, jaga fasilitas sekolah. Yang keempat, menghormati guru. Kelima, piket tepat waktu. Keenam,
baik kepada teman, 7 membersihkan kelas, 8 mengucapkan salam ketika masuk kelas, 9 bertanggung jawab, 10 membuang sampah pada tempatnya, 11 mematuhi peraturan, 12 tertib, yang ke-13 datang tepat waktu. Ya, oke, jadi ini kesepakatan kelas kita yang sudah dibuat menjadi keyakinan kelas. Dan setelah itu kita sama-sama ya menandatangani keyakinan kelas ini bahwa kita sepakat untuk menerapkan keyakinan kelas di kelas kita ini. Setuju ya? Tempat kami belajar, tumbuh dan berbagi, setiap petualangan, setiap cerita kami simpan di sini. Dharma Winaya, rumah bagi cita-cita. Guru-guru kami, pahlawan tanpa tanda jasa, membimbing langkah kami menuju masa depan cerah. Di kelas dan di lapangan kami belajar dan bermain, mengukir impian, menggapai bintang bersama. Oh Dharma Winaya, sekolah penuh kenangan, tempat kami belajar, tumbuh dan berbagi, setiap petualangan, setiap cerita kami simpan di sini. Dharma Winaya, rumah bagi cita-cita. Guru-guru kami, pahlawan tanpa tanda jasa. Dharma Winaya, oh sekolah tercinta, kami bersyukur memilikimu dalam hidup, tiada kata yang cukup. Ungkap rasa hormat kami akan terus mengenangmu selamanya. Di SDN Dharma Winaya, kami berdiri bersama, tempat ilmu dan pengalaman menjadi cahaya di hati. Setiap langkah, setiap pelajaran menjadi kenangan berharga. Di sekolah ini kami tumbuh menjadi yang terbaik. Oh Dharma Winaya, sekolah penuh kenangan, tempat kami belajar, tumbuh dan berbagi, setiap petualangan, setiap cerita kami simpan di sini. Dharma Winaya, rumah bagi cita-cita. Guru-guru kami, pahlawan tanpa tanda jasa, membimbing langkah kami menuju masa depan cerah. Di kelas dan di lapangan kami belajar dan bermain, mengukir impian, menggapai bintang bersama. Oh Dharma Winaya, sekolah penuh kenangan, tempat kami belajar, tumbuh dan berbagi, setiap petualangan, setiap cerita kami simpan di sini. Dharma Winaya, rumah bagi cita-cita. Guru-guru kami, pahlawan tanpa tanda jasa. Dharma Winaya, oh sekolah tercinta, kami bersyukur memilikimu dalam hidup, tiada kata yang cukup. Ungkap rasa hormat kami akan terus mengenangmu selamanya. Baik, demikianlah pembuatan keyakinan kelas kita kelas 5. Mudah-mudahan bisa kita taati, bisa kita terapkan keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih untuk hari ini ya. Sampai tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.